Ya kalau sesalah tolong diubah, bukannya kau langsung berubah. Kau mau cari yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dwi Erlinda Puspita. Saya dari kelas 3G. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pengembangan bahan pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Rustai Husain MP. Nah, nantinya di dalam video ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai bahan pembelajaran sederhana dan cara pengembangannya. Nah, karena lagi-lagi durasinya harus 10 menit, jadi kalian bisa nonton yang ini dulu. Ini kita guys. Baik, jadi materi yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai pengertian bahan pembelajaran sederhana. Media sederhana adalah media yang bahannya murah dan mudah diperoleh serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah, barang-barang yang tidak terpakai dan dapat dijadikan bahan media sederhana. Oke, next, berikutnya kita akan membahas jenis-jenis bahan pembelajaran sederhana. Di sekitar kita, terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Guru diharapkan kreatif untuk memanfaatkan benda tersebut menjadi media agar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa macam media pembelajaran sederhana antara lain gambar, peta, grafik, papan tulis, papan flanel, poster, dan lain-lain sebagainya. Oke, mengenai gambar. Jadi, gambar itu sebagai media yang meliputi foto, lukisan atau gambar, dan sketsa, yaitu gambar garis. Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, peta. Peta dapat digunakan untuk menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, dan tempat-tempat serta arah ataupun jarak. Lanjut, grafik. Sebagai salah satu media visual, grafik adalah penggambaran data berangka primitif yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangannya. Lanjut, papan tulis. Papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa gambar. Papan tulis digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol atau whiteboard. Papan flanel. Papan flanel merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan praktis. Next, manfaat bahan pembelajaran sederhana. Berbagai mata pelajaran memiliki kaitan yang erat dengan objek yang kompleks. Untuk membawa berbagai objek tersebut tentu sangat sulit. Sementara penjelasan verbal sering membuat peserta didik kurang cepat memahami konsep yang dipelajari. Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Rumah Cook 1998 menegaskan beberapa manfaat media dalam pembelajaran antara lain: yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu.
Karakter rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran karena akan membuat peserta didik menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, yang kemudian akan memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih mendalam sehingga akan membawa kepuasan dalam dirinya dan meniadakan rasa bosan untuk terus belajar. Lalu yang kedua itu membuat konsep abstrak menjadi konkret. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada peserta didik bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai contoh, untuk menjelaskan erupsi gunung berapi, maka dapat dipergunakan media gambar gunung yang sedang meletus atau media film simulasi berbatuan elektronik. Kemudian yang ketiga, mengatasi batas-batas ruang kelas. Untuk objek-objek yang besar atau yang terlalu kecil atau membahayakan peserta didik dapat disederhanakan melalui media. Sebagai contoh, guru menjelaskan tentang hewan gajah. Tentu tidak mendatangkan gajah ke dalam kelas. Guru ingin menjelaskan tentang kebakaran hutan. Tentu guru tidak akan membawa api ke dalam kelas. Nah, lanjut. Berikutnya itu prinsip-prinsip bahan pembelajaran sederhana. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana, itu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu, antara lain yang pertama itu kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Kalimat harus ringkas, tetapi padat dan mudah dimengerti. Oke, lanjut. Yang kedua itu keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur-unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif, warna, atau ruang. Yang keempat, keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Oke, yang berikutnya itu pemilihan media pembelajaran sederhana. Pemilihan media pembelajaran tidak dilihat atau dinilai dari kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam membantu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran, yaitu guru perlu memiliki pemahaman mengenai media pembelajaran. Yang kedua, guru terampil dalam membuat media pembelajaran sederhana. Yang ketiga, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan media pembelajaran sederhana yang dipakainya. Oleh karena itu, dalam memilih media pembelajaran sederhana, menurut Nana Sujana 2011, guru sebaiknya memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sederhana yang dipilih disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua itu dukungan terhadap isi pembelajaran. Bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan prosedur sangat memerlukan bantuan media pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Media pembelajaran yang dipilih mudah diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada saat pembelajaran. Sebagai contoh, media grafis, diagram, sketsa tanpa biaya yang mahal, sederhana dan praktis dalam penggunaannya. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Apapun jenis media yang dibutuhkan, syarat utama guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Media pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam pembelajaran yang ada. Lalu yang keenam, sesuai dengan taraf
berpikir peserta didik. Memilih media pembelajaran sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Oke, baik, jadi itu saja materi mengenai bahan pembelajaran sederhana dan cara pengembangannya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di materi yang ketiga. Oke guys,